Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada Minggu malam Senin ya Kang ya. Tepatnya tanggal 25 Desember. Udah mendekati 26 besok ya. Besok mau Natal ya. Udah Natal ya. Udah Natal. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke kediaman Gus Cecep ini ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini daerah mana Gus? Izin. Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Oh, Krasak, Jatibarang, Indramayu ya. Ya. Insya Allah, alhamdulillah. Dia termasuk orang terkenal nih kok di desa Krasak ini. Tadi waktu saya datang, kalau nanya Gus Cecep udah tahu dari depan tuh kayaknya tuh. Aduh, Masya Allah. Izin bisa disampaikan sedikit tentang CV Gus Cecep pada saat di pondok? Oke. Angkatan berapa, kamar berapa Gus? Nuhun Kang. Saya kebetulan aliyah, Mas Aliyah Tebuireng. Terus melanjutkan ke Tahun masuknya waktu itu 9. saya keluar 97. Keluar 97? Ya, 98 98 kan? Ya, 98. Iya, 98. Berarti masuk 95. 95. Berarti seangkatan sama adik saya waktu itu, Basuki Rahmat. Betul, Basuki Rahmat. Dia MAK. Kalau Gus Cecep apa? Iya. Saya di aliyahnya. Alia IPA, IPS? Di IPA. IPA ya? Ya, saya kenal sama Basuki Rahmat. Basuki Rahmat Ya, dia. Kenal. Dia MAK dia. Ya, MAK. Dia dari SMP lanjut ke Alia dia. Alia. Saya ya sama Irfan, Ya. Gus Irfan, Ya. Mas. Terus kemudian Mang Mitun ya? ya, Mitun. Terus kemudian Amin kakak kelas. Ya, Amin seangkatan dengan saya, Amin. Ya, saya ada kelasnya. Oh iya, betul berarti. Betul. Waktu itu kamar mana, Kamar G1. G1 ya? Ya, G1. Insya Allah. Al-Ghazali. Waktu itu, mohon maaf ini, Gus Cep. Mondok Ketebuireng waktu itu ada yang mengarahkan atau memang keinginan sendiri waktu itu? Jadi ini ada peristiwa yang sangat luar biasa. Apa, sebenarnya. Gus Cep? Waktu saya di SMP, lo bener, saya terasa ingin mondok setelah SMP. Pada saat SMP? Saat SMP. Kemudian saya pamitan sama orang tua, ingin survei pondok pesantren. Ingin survei? Ingin survei pondok Waktu pesantren. masih di SMP atau? Masih di SMP. Saya belum mengenal Tebuireng. Betul. Saya belum mengenal Tambak Beras ataupun pondok-pondok yang lain. Betul. Tidak pada umumnya orang ketika ke Tebuireng sudah ada yang mengarahkan. Iya, betul. Akan tetapi saya tidak. Betul. Pada saat itu saya pamitan dengan... Ada tidak alumni yang waktu pas Gus Cep SMP di Loh Bener itu? Nggak ada yang kenal. Nggak ada? Nggak ada yang kenal. Kenapa? Ingin survei kenapa waktu itu? Jadi yang penting saya pada saat itu saya ingin mondok. Oh, Masya Allah. Berarti keinginan sendiri ya? Sendiri. Saya ingin mondok, terus ketemu, kenal. Ini saya juga mengenang masa lalu ini. Iya. Ketemu namanya Mas almarhum Agus. Dia ada sahabat saya. Dia MTS Loh Bener. Pada saat itu saya bareng berangkat ke Tebuireng. SMP kelas 2 saya berangkat ke Jombang. Turun di Jombang. Berarti itu sama siapa? Sama Agus. Sama Agus. Agus juga tidak tahu. Oh, berarti SMP tuh? SMP kelas 2. Masya Allah. Itu SMP kelas 2 survei ya, pokoknya ke Jombang tapi ya, Jombang. Berarti turun di stasiun ya, stasiun Jombang. Terus sudah ada gambaran mau kemana nggak tahu? Tidak. Yang penting Jombang, kemudian diarahkan sama tukang beca. Masya Allah. Naik beca sampai ke Cukir. Betul. Jadi bukan ke Tebuirengnya, ke Cukirnya. Ke Cukirnya. Pas di pabrik gula. Pas pintu gerbang Cukir. Oh, ya. Pas pintu Cukir. Kemudian, pondoknya bukan di sini, di sono Pak. Nah, akhirnya saya lewat lagi, masuklah ke Tebuireng. Masya Allah. Dan masuk ke Tebuireng saya nggak nyampe sehari. Iya. Sholat, mandi, saya belum mengenal Tebuireng itu pondoknya Mbah Hasyim. Belum mengenal sama sekali. Karena keluguan pada saat itu SMP kelas 2. Betul. Teman saya ngajak pulang terus ngotot, ingin naik kereta. Iya. Akhirnya tidak sholat Jumat, pada saat itu Jumat. Sholat Jumatnya akhirnya di jamak, di stasiun. Kemudian kita ikut masuk ke kereta, itu kan, ikut ke kereta. Pada saat dalam perjalanan,
teman saya namanya sahabat Agus itu memaksa naik ke atas gerbong. Masya Allah. Belum nyampe di Cirebon. Berarti naik ke atas gerbong? Ya, belum sampai di Cirebon. Iya. Saya kan tidur nyenyak di atas. Di mana? Pada saat Madiun. Di gerbong itu, atas gerbong? Enggak, di bawah gerbong. Di dalam gerbong. Terus? Tapi teman saya pada saat di Madiun dia naik ke atas. Naik ke atas gerbong? Naik ke atas gerbong karena penuh pada saat itu. Karena waktu itu kepulangan seseorang yang dari habis Lebaran. Iya. Ingin berangkat ke Jakarta. Betul. Harus balik ya? Harus balik. Pada saat itu juga saya melarang sahabat saya untuk naik ke atas. Tiba-tiba saya ketiduran, turun di perujakan di Cirebon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman saya sudah tidak ada. Ya Allah. Begitu keluar dari stasiun, saya yang belum mengenal kota Cirebon, belum mengenal kota karena baru pertama kali keluar, saya kebingungan, saya mau mencari kemana teman saya. Ya Allah. Akhirnya saya pada saat itu saya lapor ke polis, itu pun tiba-tiba di tengah jalan tuh ada orang datang ke tempat saya. Kamu lagi nyari orang? Iya, kamu datang ke polis. Di mana? Jatuhnya di mana? Ini kronologinya. Kronologisnya. Setelah itu saya balik itu membawa satu buntelan yang dari atas gerbong itu dijatuhkan oleh orang. Nah, ternyata setelah dibuka di rumah itu adalah darah. Masya Allah. Dan dalam diri saya itu saya tidak tahu bahwa saya diantar sampai pulang ke sini pun ke desa Celeng ya, pada situ jalan Celeng, masuk ke rumah saya dalam kondisi teman saya sudah nggak ada. Kemudian lapor ke polisian, macam-macam dicari semuanya, ketemulah di rumah sakit Cermai dalam kondisi sangat menyedihkan. Menyedihkan ya. Dan sudah tidak bernyawa. Diketemukan di Masjid Cermai. Padahal waktu itu pas naik ke atas gerbong dari Madiun. Dari Madiun. Nah, itulah kenangan saya di pertama kali saya masuk di Tebuireng, pondok pesantren. Jadi mari kita bersama-sama membaca Fatihah. Ya, betul. Buat sahabat saya, teman saya yang sudah, artinya beliau berjasa sama saya. Berjasa ya. Berjasa sekali. Namanya sahabat Agus. Betul, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni. Diampuni ya. Itu istilahnya. Jadi saya ke Tebuireng tidak tahu. Berarti sama almarhum sahabat ya, Agus ya tadi itu ya. Tidak tahu juga. Dia tidak tahu, pokoknya ke Jombang. Ke Jombang. Terus setelah itu kan masih kelas 2 SMP. Ya. Terus menetapkan diri untuk mondok akhirnya. Akhirnya menetapkan diri untuk mondok bahwa ini adalah amanah yang harus saya lanjutkan. Pondok pesantren. Tapi sebenarnya almarhum Agus juga nggak tahu juga, diajak ke Cukir terus diarahkan ke Tebuireng sama tukang beca tadi itu ya. Masya Allah. Nah, saya tanya waktu itu turun di stasiun, Cak, pondok mana ya? Nah, kalau ingin pondok mana dulu nih? Kalau ingin menjadi orang sakti dan orang hebat, pondok pesantren Tebuireng saja. Jadi saya tertarik dengan sakti dan hebatnya itu. Kalau kita ngaji tuh tulis gitu ya. Masya Allah. Kira-kira Gus Cep ada kenangan indah selama di pondok kan Cep? Saya sebenarnya kenangan yang membekas betul pada diri saya itu adalah ketika makan di Jabu. Oh iya. Nah, itu udah kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Karena kamar itu kan ada jadwal tuh, daging, terus kemudian hari ini ayam. Gitu. Saya sama teman saya namanya Mitun itu sering kalau gilirannya daging, kertas saya diambil. Atau sebaliknya, saya ambil. Ini Gus Mitun. ini Gus berarti Mitun. Lomba-lombaan ya? Saya sama Mitun ini sangat berlomba-lomba. Berarti harus tahu menunya daging, saling cepat-cepatan ngambil. Ya, karena kita udah tahu kan menu daging apa nih. Terutama Jumat biasanya ya. Biasa Jumat itu. Dan kenangan yang mendidik saya
selain di guru ataupun para ustadznya, saya pernah menjabat sebagai ketua organisasi KSHC. Berarti sempat jadi ketua? Ketua Orda saya, ketua Orda. Tahun? Ketua Orda pada saat itu saya kelas. Waktu itu kenal Kang Ade Jainuddin. Ade Jainuddin itu ya kenal banget. Ya, maksudnya dia sempat jadi ketua juga. Setelah Ade Jainuddin itu saya. Oh, betul. Nggak salah waktu pas Ade itu jadi ketua, sekretarisnya Amin ya nggak salah. Sekretarisnya. Pokoknya Amin sering bantu lah dia ya. Ya, kalau saya sekretarisnya waktu bukan Amin, Siapa? anak Wahid Hasim. Oh, Amin apa? Bukan Amin, bukan Amin ya. Iya, anak Wahid Hasim. Berarti setelah Ade, setelah Ade saya. Oh, siap ya. Iya. Masya Allah, hebat ya. Setelah dan pada saat itu kenangan yang paling menarik lagi adalah saya dicalonkan jadi ketua KSHC, tapi satu sisi saya dicalonkan ketua komplek Al Ghazali. Apa dua-duanya langsung diambil? Enggak, saya nggak ambil, malah saya pulang itu pas pemilihan komplek. Berarti yang jadi cuma ketua KSHC aja ya. Kalau nggak pulang itu pasti kepilih lagi. Kepilih lagi. Memang terlihat sekali lagi apa yang ada saat ini ya, yang terjadi pada Gus Cecep itu sebenarnya merupakan sebuah cerita masa lalu. Ya. Maksudnya masa lalu artinya memang beliau adalah seorang organisatoris ya. Sehingga ya begini pembawaannya gitu loh. Betul. Orangnya humble ya kan. Terus ya smart ya, cerdas ya dalam hal bertutur kata juga kata-katanya itu penuh dengan mengandung makna ya. Seperti Gus Mitun. Itu lebih makna aja. Lebih bermakna. Maknanya karena saling lomba mengambil kartu tadi tuh. Berlomba-lomba siapa cepat dia dapat gitu dagingnya. Masya Allah. Setelah selesai dari pondok kemana? Saya di kampus Universitas Darul Ulum, Mbak. Oh, di Undar. Oh, berarti saya di Undar. Tapi masih mondok apa keluar? Masih saya sudah keluar tapi masih lingkungan Tebu Ireng. Di Cukir situ? Di Tebu Ireng. Di pondok. Bukan di pondok. Oh, bukan di pondok. Oh iya berarti di Undar. Undar. Oh, sampai selesai gak? Sampai selesai. Ngambil apa kan? Saya di Sospol, Sosial Ilmu Politik. Oh. Berarti ketemu ini Lora Fawaid juga? Saya kenal Pak Wahid ya. Kenal ya? Saya kebetulan kan pernah jabat jadi ketua cabang PMI. Oh, Masya Allah. Dan pernah menjabat ketua HMJ, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional di jurusan Sospol, Ilmu Politik. Kenapa ngambil Sospol ini? Kayaknya memang sesuai dengan karakter kepribadian ya. Oh tidak sebenarnya. Oh tidak sebenarnya. Sebenarnya saya itu pada saat itu bingung mau pilih jurusan apa. Oh gitu. Jurusan ekonomi sudah banyak. Iya. Jurusan hukum sudah banyak. Sudah banyak. Sospol akan tetapi karena saya ini tidak mengerti bahasa Inggris. Iya. Saya sebenarnya ingin memaksakan diri untuk bisa bahasa Inggris. Oh, siap. Maka saya ngambil Sospol Hubungan Internasional. Jurusannya. Gitu. Yeah. Ya, tapi sampai lulus nggak ngerti-ngerti bahasa Inggris. Harus berguru sama Sekjen Indramayu nih, Kang Syukron ya, guru bahasa Inggris ya. Harusnya benar, harus Kang Syukron ini. Harus privat Kang Syukron. Harus privat Kang Syukron ini. Lidahnya sudah kental dengan lidah Indramayu untuk rubah atau di switch menjadi lidah Inggris ya susah ya. Sulit. Insya Allah. Berarti setelah selesai dari Sospol saya balik kan gitu, pernah jadi dosen juga di kampus Putih, kampus Putih. Terus kemudian saya mendampingi istri menjadi anggota dewan di Kabupaten Indramayu. Satu periode Kang ya. 2014 2019. Apa 29 Pak 2014 ya? Pas zamannya Pak SBY berarti. Ya Pak SBY pertama. 2009 ke 2014. Alhamdulillah. Setelah itu udah nggak lanjut lagi. Setelah itu saya mencoba untuk nyalon lagi kan. Saya pernah nyalon DPR RI. Berkahnya Pak Gus Solahuddin Wahid betul. Gitu kan.
Saya di Hanura pernah itu kan. Jadi Oh. nomor urut 2 di Heeh. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Oh, Saya pernah Masya nyalon Allah. DPR RI di sana, Iya, gitu kan. Heeh. Tapi Allah belum meridhoi. Betul. Kemudian setelah itu Hmm. saya pulang kampung dari Kalimantan Selatan. Iya. Saya bangun, Iya. saya mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Mutiara Dunia Mutiara Dunia ya. Indramayu. Oh, Masya Yayasan Allah. Mutiara Dunia Indramayu inilah Heeh. yang hari ini alhamdulillah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mendirikan pondok pesantren An-Nur Krasak yang hari ini sekarang dibangun. Masya Allah. Berarti yang saat ini dibangun nih, Lagi Kang, dibangun ya? ini. Lagi dibangun ini ya, Masya Allah, berkah ya. Gus Cecep, mungkin tidak elok kalau kita tidak berbicara mengenai organisasi kita, yaitu IKPT. Ya. Mungkin saya Gus Cecep, kemarin kan alhamdulillah beliau juga hadir pada saat kegiatan rapat ya, Ya, walaupun mungkin terlambat datang sudah langsung minum kopi ya. Kita Ini ngopi dulu, kita ngopi dulu ya, kita ngopi dulu ya, ngopi dulu ini ya. Ngopi ya. Karena ini salah satu ya program ya bagi ketua IKPT dimanapun berada, jangan lupa Kopi. ngopi. Ngopi Karena penuh inspirasi. karena dengan ngopi, Heeh. ya kan, maka semuanya bisa beres ya, Kang. Ya, beres. Dan itu gagasan-gagasan cemerlang Cemerlang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Kang? Nuhun. Jadi Saya, kan, Bu, untuk tentang IKPT Jawa Barat, Pak, untuk IKPT Jawa Barat, saya berharap ada salah satu segmen yang menurut saya belum diambil oleh banyak organisasi, Iya, iya. baik itu ormas maupun OKP maupun yang lain. Di dalam lembaga pemasyarakatan itu banyak orang-orang yang butuh bantuan memahami tentang Islam. Bahkan bagaimana cara berwudu yang baik, bagaimana belajar Iqra, bagaimana untuk membaca Al-Quran. Dan ini sangat penting kalau kemudian IKPT melakukan bentuk pengabdian di dalam Lembaga lapas. pemasyarakatan. Selain untuk bagaimana memberikan petunjuk, memberikan apa namanya tentang gambaran kajian keislaman, syukur-syukur memberikan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat pada mereka. Masya Allah. Karena sekali lagi kebanyakan SDM-nya rata-rata di bawah. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah pengabdian di dalam lembaga pemasyarakatan. Masya Allah. Sebenarnya terbuka lebar ya, Kang Gus Cecep ya. Kalau misalnya kita mau mengabdikan diri, membantu saudara-saudara kita yang di lapas untuk bisa memahami tentang keislaman ya. Ya, keislaman. Maksudnya aksesnya bisa ya, Kang ya? Itu sangat bisa. Ya, Dan sangat karena bisa, ya? saya melihat lembaga pemasyarakatan sangat terbuka untuk bagaimana diberikan ruang, gitu kan, waktu untuk mereka berinteraksi. Bayangkan mereka ketika dapat putusan dari apa namanya sekian puluh tahun, Ya. maka kesetresan, kepusingan, dan lain sebagainya. Memang resiko. Berarti Gitu kan. Akan tetapi kita harus masuk bagaimana menggugah mereka supaya mempunyai gairah dan semangat hidup baru dan meninggalkan masa lalunya. Itu dia. Kadang mohon maaf nih Gus Cep. Seorang yang tadi yang Gus Cep bilang setelah turun putusan ya, siapapun orangnya ya kan, pasti manusiawi lah. Stres, terus apa namanya bisa sampai depresi ya, membayangkan sesuatu yang akan terjadi ke depan gitu loh. Nah, itu yang terjadi biasanya orang-orang yang berada di dalam lapas seperti apa Gus Cep? Artinya mereka itu gundah gulana ataupun stres, apalagi kan mungkin ada beban pikiran keluarga, apalagi udah ada keluarga ya Gus Cep ya. Sehingga terkadang mohon maaf Gus Cep, hal-hal seperti itu membuat mereka itu akhirnya frustasi dalam hidup. Untuk membangkitkan sebenarnya sangat tepat ya. Saya kalau kita di IKPT ya, peran kita itu ya. Gimana Kang Gus Cep? Kenapa Gus Cep sangat concern dengan tadi pembahasan itu gitu Gus Cep? Saya melihat begini. Kita ini adalah manusia. Betul Gus Cep. Kalau benar terus berarti malaikat. Nah iya betul. Kalau salah terus? Kalau salah terus itu berarti iblis atau setan. Ya. Tapi kalau manusia pasti salah dan ada benarnya. Masya Allah. Ada benar dan salah. Inilah manusia.
Gitu kan. Tidak murni benar terus. Tidak Karena murni benar. Itu hanya malaikat. Dan itu hanya malaikat. Malaikat. Oleh karena itu dari satu kalimat itu, Iya, bagaimana anggaplah seseorang yang ada di dalam lapas semua salah Iya, betul. dalam pandangan manusia. Manusia, betul. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu. belum tentu, masya Allah. Gitu kan. Karena tadi yang kita bahas masalah undang-undang itu Gus ya. Ya, ya. Itu Berarti pandangan Allah, manusia. Pandangan manusia. Asik. Nah, ketika dia masuk pasti ada beberapa problem. Iya. Problem yang pertama adalah psikologi kehidupan. Psikologi kehidupan dia untuk menata kehidupan masa yang akan datang. Dia kelihatannya suram. Betul. Kelihatannya Madesu ya, Iya. masa depan suram ya. iya, madesu. Madesu. Kelihatannya menurut dia Menurut dia. belum tentu menurut Allah. Masya Allah. Kan itu. Betul, betul, betul. Yang kedua, ada rasa ketakutan tidak bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya, Betul, betul. terhadap anaknya. Betul, betul. Tapi itu kan menurut dia. Betul, masya Allah. Tapi kalau menurut Allah belum tentu. Belum tentu. Bahwa lahirnya rezeki-rezeki dari yang lain Masya bisa membangkitkan keluarga, perekonomian. Ya Allah. Baru pandangan dia. Siap, siap. Yang ketiga, itu merasa ditinggalkan oleh sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Boro-boro, ingat ya. Ya. Boro-boro nengok, Ah, ingat aja betul. enggak gitu ya. Ya, itu istilahnya seperti itu kan. Iya, iya, iya. Merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Mhm. Dan saya khawatir ketika ini tidak ada tangan-tangan yang lain untuk memberikan stimulasi, kemudian tidak memberikan semangat, spirit keislaman. Saya takut ketika kepulangannya pun tidak menjadikan campuk perubahan, akan tetapi menjadi depresi. Saya lakukanlah kembali. Masya Allah. Nah, ini Ya. salah satu juga kita membantu program pemerintah. Betul, betul, betul. Itu kan program pemerintah dalam soal apa namanya pemberdayaan, pendidikan kan gitu. Terus kemudian memberikan pendidikan moral dan Betul, pendidikan agama terhadap mereka. Betul. Tadi yang saya garis bawahi ya tentang pernyataan Gus Cecep bahwa sebenarnya semua orang yang masuk ke dalam lapas itu pasti salah. Maksudnya salah dari pandangan manusia. Pandangan manusia dan pandangan hukum. Dan pandangan hukum. Ya. Ya kan? Dan pandangan hukum. Ya kan? Hukum manusia juga. Hukum manusia. Akan tapi belum tentu Pandangan Allah. pandangan Allah. Terus lagi yang saya garis bawahi, ya kan? Tentang prediksi ataupun perkiraan orang-orang yang dalam lapas tentang masa depannya yang mungkin suram, bagaimana nanti orang-orang di luar sudah tidak mau menengok mereka. Betul. Itu menurut saya sangat manusiawi sekali gitu loh. Mohon maaf nih kalau saya boleh tanya, nih, kita sharing. Bagaimana sih cara menghidupkan, menggairahkan mereka agar mereka menghilangkan pikiran-pikiran tadi gitu loh. Itu kan nggak mudah. Kan tadi kita bilang manusiawi, itu bagaimana trik-triknya kan? Jadi sebenarnya mereka untuk diajak berpikir agama, betul, berpikir kehidupan, ada titik yang bikin semangat bagi mereka adalah harus kita sentuh, harus kita dekati, dan kita bicarakan dengan mereka untuk membuka peluang-peluang ke depan. Yang seperti apa? Betul, betul, Gitu betul. kan? Ini yang harus kita pikirkan adalah satu, advokasi hukum itu sudah ada. Ketika seseorang bermasalah, lahirlah advokasi hukum. Kamu supaya tidak dipenjara, hukumannya biar turun, pasalnya sekian, ininya sekian, itu advokasi hukum dari sektor pengacara. Pertanyaannya, adakah advokasi sosial keagamaan? Bagaimana ini supaya rumah tangga mereka tidak rusak? Bagaimana anak itu tidak jatuh, broken lah. Nah, satu broken home, kemudian frustasi sosial, Betul. ini akan melahirkan kejahatan baru. Bagus ini. Gitu loh. Akan melahirkan kejahatan baru. Atau dikucilkan, dimarginalisasikan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ya. Nah ini yang perlu. Karena ketika datang seseorang bermasalah, advokasi hukum, Ya, tapi advokasi sosial, ekonomi, agama, betul, itu yang belum. Yang belum lahir. Insyaallah. Ini yang mesti harus dilakukan. Ini yang menjadi
problem ya. Ya, problem. Karena belum ada yang menyentuh ya. Ada yang menyentuh. Baru tataran advokasi hukum saja. Atau hukum. Advokasi sosioekonomi, terus kultur dan religi itu belum ada ya. Ya, belum ada. Belum ada ya. Nah, maka saya punya konsep kenapa Pondok Pesantren An-Nur dan Yayasan Mutiara Dunia salah satu program kedepannya adalah seperti itu. Bagaimana artinya bukan kita ingin memutus mata rantai dari persoalan keluarga yang ada. Betul. Salah satu contoh ketika bapaknya terjadi persoalan. Betul. Ini anaknya broken home, putus sekolah, misalkan gitu. Betul. Nah, ini yang harus diadvokasi. Ambillah mereka, dijadikan di pondok pesantren oleh kita. Masya Allah. Nah, ini yang ingin saya coba lakukan. Karakter di pondok pesantren kita akan munculkan seperti itu. Selain mungkin Gus Cecep juga ingin membantu secara sosio-ekonomi, kultur dan religi. Religi nanti kan yang tadi itu Kang Cecep, Gus Cecep, anak-anak yang mungkin orang tuanya lagi bermasalah hukum, Gus Cecep akan tampung di pondok gini ya. Pesantren. Masya Allah. Salah satunya seperti itu. Mohon maaf Gus Cecep. Ini pemikiran sangat mulia ya. Maksudnya sangat mulia artinya jarang orang ataupun sebagian orang berpikir sejauh ini gitu loh. Mungkin yang berpikirnya adalah bagaimana menyelesaikan secara advokasi aja gitu loh. Tapi kan sebenarnya permasalahan problematika yang lainnya jauh lebih banyak gitu loh. Sehingga nanti akhirnya ibarat kata bukan kayak pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini masalah selesai tapi tambah masalah lagi kan gitu ya. Itu realita ya, Masya Allah, hebat. Kalau saya melihat kan ada beberapa karakter. Pertanyaan ada satu pertanyaan. Ngapain pesantren ngurusin itu? Masih banyak di luar sana. Anak terlantar. Kemudian yatim piatu. Kan gitu. Ngapain ngurusin anaknya penjahat? Ngapain ngurusin orang-orang yang memang anaknya orang-orang yang masuk penjara? Itu risiko hidupnya seperti itu. Memang harus seperti itu. Itu sisi pandangan yang lain. Masya Allah. Tapi pandangan yang lainnya adalah peran itu kan sudah banyak. Anak yatim, anak terlantar, jompo, sosial itu sudah banyak. Departemen sosial lah. Peran itu sudah sudah banyak. Kalau yang ini adalah memutus mata rantai. Masya Allah. Gitu kan. Supaya menyelamatkan anaknya dari tengah-tengah masyarakat atas pengadilan sosial. Bully. Pengadilan bully sosial. ya. Pengadilan sosial. Itu yang penting. Betul. Contoh semisal bagaimana suami istri. Suaminya masuk, istrinya kemudian berada di luar, dan itu. Bagaimana dengan anak-anak? Masya Allah. Bagaimana perekonomiannya? Jarang ada yang mikirkan. Itu loh. Ini jarang ya, banyak yang mikirkan nih, bener nih. Artinya saya mencoba memutus mata rantai itu. Makanya jarangnya ada yang mikirkan. Makanya inilah yang menurut saya adalah ide dan pemikiran yang menurut saya sangat brilian dalam sisi sudut pandang humanis gitu loh. Karena jujur problem-problem permasalahan bagi seseorang yang mengalami sebuah permasalahan hukum itu tidak hanya problem advokasi saja. Itu sudah jelas. Ya kan, setelah putusan jatuh ya kan, kalau tidak ada banding dari tersangka atau terdakwa, berarti kan sudah harus menjalani kan begitu. Itu sudah jelas. Akan tetapi problem sosioekonomi, kultur dan religi ini yang menurut Gus Cecep ini belum ada yang mencoba untuk mencari solusi ya Gus Cecep ya. Nah makanya kenapa kemudian saya menginginkan IKPT ini lahir kan itu untuk meneruskan itu. Jawa Barat. Ada satu pemikiran yang hari ini sudah saya jalankan. Pemikirannya yang sudah jalankan adalah bagaimana mengangkat SDM sumber daya manusia yang tadinya tidak lulus SD menjadi lulus SD, yang tadinya tidak lulus SMP menjadi SMP. Kan pemerintah punya kejar paket. Kenapa tidak kita untuk mengimplementasikan di dalam dengan kejar paket? Sehingga mereka ada di dalam itu seyogyanya sebagai pendidikan. Kan itu kawat cendera di muka sehingga keluar mempunyai karakter baik, optimis dalam menggapai kehidupan. Betul.
Betul. Itu seperti itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Yang apa namanya? Yang saya Iya. pikirkan seperti itu. Berarti ini adalah salah satu program yang Gus Cecep ingin bagikan atau ingin sampaikan kepada IKPT, khususnya IKPT PW Jawa Barat ya. Jawa Barat. Agar nanti IKPT khususnya PW Jawa Barat ada salah satu program. Tentunya program itu nanti mengena kepada pendidikan ya. Yang bukan yang tadi yang pendidikan dan pemberdayaan di dalam lapas. Berarti pendidikan dan pemberdayaan di dalam lapas. Berarti include ya, pengembangan pemberdayaan, pendidikan agama kan gitu, pendidikan karakter semuanya. Betul. Kenapa saya munculkan itu? Ya. Karena ini kalau pengajian kalau pengajian nih, misal solawatan ya, contoh solawatan. Iya, solawatan. Solawatan di masjid sudah biasa. Betul. Solawatan di pondok pesantren sudah biasa. Gitu kan. Betul. Tapi saya melihat gemah solawat, karakter solawat yang muncul itu dari dalam. Apakah bentuk penyesalan atau apa saya tidak pernah tahu. Betul. Tapi itu saya melihat gemah-gemah Islamnya itu sangat luar biasa. Betul, Masya Allah. Gemah-gemah Islamnya luar biasa. Luar biasa. Ya? Tinggal bagaimana ini didorong menjadi bentuk karakter diri. Masya Allah. Pada dirinya ya. Contohlah beberapa orang yang pengalaman masuk ya. Iya, betul. Masuk di lapas. Di dalam lapas. Bayangkan kalau terjaga jamaahnya saja selama 2 tahun misal, jamaahnya terus tidak putus, pendekatan diri kepada Allah, itu kan sangat luar biasa. Masya Allah. Dan itu maksud saya seperti itu. Iya, betul, atau mungkin dia di dalam, kemudian dia wiridan, ngaji Quran dan lain sebagainya. Betul. Itu kan pendekatan diri kepada Allah yang mereka tidak pernah tahu. Betul. Artinya untuk memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, kesempatannya banyak. Betul. Tinggal itu juga mungkin dengan pendekatan secara religi, akhirnya orang yang ada dalam lapas itu semakin terbuka. Innama asoba min musibatin illa biidznillah itu ya, Kang ya. Betul. Apa yang terjadi semata-mata atas izin Allah itu ya. Betul. Terus wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman terhadap apa yang terjadi tadi itu, insya Allah qalbnya akan dilapangkan, dibuka gitu loh. Yang mungkin tadi yang Gus Cecep bilang, bayang-bayang mereka atas apa yang akan terjadi, dengan mereka semakin dekat kepada Allah, mereka serahkan semua hidup dan matinya kepada Allah, dan rezeki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya semuanya sudah memang Allah ya. Sehingga dengan pendekatan religi itu mereka lebih meyakini bahwa semata-mata semuanya Allah gitu ya. Dan insya Allah Allah akan membantu ya, membantu mereka, membantu keluarga mereka gitu ya. Dengan tadi itu ya, salah satunya program nanti IKPT masuk ke dalam lapas untuk bisa merangkul ya. Masya Allah. Dan akan tetapi bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu artinya bagaimana mereka kan ada problem lagi. Nah, ada problem apa lagi nih? Problemnya adalah ketika keluar mau apa? Oh iya, betul. Itu juga tuh. Iya, ini problemnya. Iya, betul. Problemnya mau apa? Mau apa? Apa yang mau mereka lakukan gitu ya? Iya. Pulang, misal contoh pulang kampung takut penghakiman secara gitu kan? Sosial lah ya. Secara sosial. Atau mungkin dia tidak diterima. Betul. Di masyarakatnya, atau mungkin dia tidak diterima oleh sahabatnya, atau temannya dan lain sebagainya, kan gitu. Betul. Nah, lagi-lagi ini harus kita pikirkan follow up-nya untuk pemberdayaan. Apa yang dilakukan? Dilakukan bagaimana mereka kepulangannya masuk dalam balai latihan kerja. Masya Allah, berkah. Nah, itu. Berarti memang benar-benar komprehensif ya. Komprehensif. Kita sudah punya silabus sebenarnya. Ada silabus ya. Sudah ada visi, udah ada konsep sampai keturunannya, sampai ke tingkat detailnya itu sudah ada, sampai implementasinya sudah ada. Saya paham. Berarti yang ingin Gus Cecep bagikan pada kesempatan yang berbahagia ini, Gus Cecep berpikir secara holistik, ya, tidak parsial. Maksudnya tuh dalam hal
menyelesaikan problem ataupun permasalahan ini ya dari hulu hingga hilir Ya, gitu loh. sudah dari hulu ke hilir. Sudah Gus Cecep pikirkan ya. Masya Allah. Siap. Terus terakhir Gus Cecep, alhamdulillah ini program ya yang nanti Gus Cecep ingin sampaikan. Panjang ingin juga nggak bagikan. apa-apa. Masya Allah. Mungkin karena tamunya juga sudah alhamdulillah banyak ini kan ya. Saya ada satu lagi Gus Cecep. Oh, iya. Arti silaturahmi bagi Gus Cecep untuk kemajuan IKPT apa Gus Cecep? Jadi gini, kalau untuk silaturahmi itu, kalau orang memaknai umur panjang, Ya. saya takut kalau maknai adanya silaturahmi itu mendapatkan umur panjang. Kalau dikasih wah, silaturahmi panjang lagi, kapan matinya gitu? Itu pertanyaannya gitu kan. Jadi dalam silaturahmi itu adalah keberkahan umur. Masya Allah. Jadi bukan panjang panjang umur, tapi keberkahan umur. Gitu. Ada makna yang dari Kiai Hasyim Asy'ari itu, bahwa hubul waton minal iman kan? Iman. Artinya bahwa mencintai membela negara sebagian daripada iman, atau mencintai tanah air sebagaimana iman. Nah, saya menerjemahkan kemarin mengambil konsepnya Buya Sakur itu adalah bagaimana kita bahwa cinta tanah air itu adalah manifestasi dari iman. Nah, itu kalau kita mencintai tanah air manifestasi daripada iman. Insya Allah. Siap. Kira-kira seperti itu. Mungkin closing statement dari Gus Cecep kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada, apa Gus Cecep kira-kira? Gus Cecep? Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, khususnya buat alumni Pondok Pesantren Tebireng, saya berharap moto ngopi ini terus dilanjutkan. Masya Allah. Gerakan indahnya silaturahmi ini harus diteruskan. Masya Allah. Siap. Karena apa? Untuk merajut kembali sahabat-sahabat alumni Tebireng ini sangat luar biasa. Siap. Karena saya melihat ada satu mutiara di Indonesia ini. Ketika penyatuan alumni Tebireng di Jawa Barat atau alumni di Indonesia ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi bukan untuk politik. Ya, betul. Gitu loh. Tapi bukan untuk politik. Ya, siap. Tapi bukan untuk politik. Artinya untuk bagaimana melakukan menjadi community organizer sebagai pelayan-pelayan umat di bawah, mengasihkan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin dan komprehensif. Itu yang harus tadi dilakukan. Kenapa Gus Cecep selalu mengatakan yang penting jangan untuk politik itu kenapa Gus Cecep? Karena ketika itu Tebireng ini IKPT ini, walaupun saya ini orang politik, tapi bukan berarti kita anti, tapi kalau untuk gerbong Tebireng ini tidak elok untuk berpolitik. Masya Allah. Tidak mesti harus berpolitik, karena alumni Tebireng sudah besar, Pak. Betul. Tidak harus pakai gerakan politik saja. Betul. Sudah besar. Gitu loh. Ngapain kita harus Tebireng udah besar. Tanpa harus kita bergerak politik gitu kan. Karena warna-warni politik ada di Tebireng. Siap. Warna-warni politik ada di Tebireng. Gitu. Yang bisa bilang ya. Alumni Tebireng kalau suruh bicara debat politik kan nomor satu dah. Debat politik itu wahid lah. Artinya kalau untuk program Tebireng ya, maaf ya, untuk alumni KPT itu sebenarnya ngomong gagasan pintar, ngomong kitab kuning pintar, ngomong politik pintar. Udah pintar semua gitu loh. Alim-alim, orang alim banyak sekali. Yang paling terpenting adalah tanpa gagasan apapun silaturahmi, gerakan silaturahmi guys. Saya sangat berterima kasih. Sangat senang sekali dengan kehadirannya Gus Soleh di sini. Kan gitu. Artinya ini sebagai sejarah, catatan sejarah diri saya disinggahi oleh Gus Soleh. Itu kan untuk bisa hadir ke rumah saya. Saya punya utang satu. Kapan waktunya saya silaturahmi? Masya Allah. Tentunya saya pun juga sama Gus Cecep mengucapkan terima kasih saya bisa hadir di kediaman Gus Cecep. Terus banyak sekali yang tadi kita bahas dan kita ceritakan bersama. Tentunya mudah-mudahan apa yang menjadi ide ataupun pemikiran Gus Cecep mengenai
program IKPT khususnya PW Jawa Barat mudah-mudahan bisa segera terrealisasi Gus Amin. Cecep ya. Amin amin. Makasih mudah-mudahan ya. Saya mendoakan mudah-mudahan Gus Cecep sekeluarga ya pada khususnya terus keluarga besar IKPT Indramayu dan IKPT PW Jawa Barat dan IKPT keseluruhannya selalu diberikan kesehatan, Amin. Ya Rabbi. keberkahan, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya guys ya kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada. Nah, tadi pesannya Gus Cecep jangan lupa menggalakkan gerakan indahnya silaturahmi ya kepada sesama alumni Tebuireng. Itu yang pertama, tetapi silaturahmi tidak hanya ke sesama alumni Tebuireng, tetapi seluruhnya silaturahmi itu merupakan sesuatu yang sangat mulia Gus Cecep ya. Karena itu berkah, Berkah, bukan umur panjang. bukan umur panjang. Berkah, berkah. Kalau umur panjang, Takut saya panjangin. Kalau panjangin sama Allah, itu kan 200 tahun misalnya. Waduh, kayaknya kita nggak kuat. nah terus ini, jangan lupa ya Gus Cecep ya. Ya, kita kopi-kopi. Nih, galakan ngopi ya. Oke guys, terima kasih ya. Itu saja, mari kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah gini Gus Cecep. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.